Oke, salam sehat bagi Sobat Tanjung Sari. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman Karang Taruna dan juga Bapak Ibu pelaku UMKM di Kelurahan Kemadang. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya Tata akan sharing informasi terkait pemanfaatan salah satu aplikasi yang bisa diakses di smartphone atau di handphone pintar kita maupun di laptop kita atau bahkan di komputer kita terkait pemanfaatan atau pembuatan konten visual menggunakan aplikasi Canva yang sangat mudah untuk digunakan bahkan bagi pemula. Nah, Canva sendiri adalah sebuah platform dan juga aplikasi desain grafis yang memudahkan pengguna untuk membuat konten berbentuk visual seperti poster, presentasi, logo, dan desain untuk posting konten di media sosial. Dan tentunya banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari aplikasi ini, seperti yang sudah disebutkan tadi, yakni bisa untuk membuat logo, poster, konten untuk media sosial, desain kemasan produk, hingga banner iklan. Dan yang paling penting dapat kita manfaatkan untuk membuat konten promosi produk UMKM yang ada di Kelurahan Kemandang, seperti produk olahan rumput laut, yakni stik rumput laut yang kemudian bisa kita upload di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi media sosial lainnya dengan tampilan yang lebih menarik tentunya. Lalu kenapa sih harus menggunakan Canva? Alasannya karena Canva telah menyediakan berbagai macam template atau desain yang tinggal kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak perlu skill khusus sehingga cocok bagi siapapun. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya dan Tata akan sharing tutorial teknik dasar desain menggunakan aplikasi Canva. Nah, pertama-tama kita bisa masuk ke akun Google kita. Bentar. Saya masuk ke Google, tinggal ketik Canva. Nah, kemudian ada tampilan seperti ini, tinggal pilih yang ini. Nah, jika akun kita sudah terkonek atau sudah tertautkan dengan aplikasi ini, atau sudah pernah daftar, tinggal login aja. Tapi kalau belum, tinggal daftar atau sign up. Nah, kebetulan saya sudah pernah daftar, jadi bisa langsung login, bisa digunakan bisa pilih menggunakan akun Google, email, atau Facebook. Nah, saya pilih di sini menggunakan akun Google. Tinggal ditunggu. Jika sudah, tampilannya seperti ini gitu. Ada buat presentasi, kemudian untuk buat postingan di feeds Instagram, untuk poster, logo, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan Tata nanti akan mencoba untuk membuat konten poster, salah satunya memberikan sharing pengalaman kami, terutama untuk membuat konten yang menarik untuk mempromosikan produk olahan rumput laut menggunakan media ini. Nah, jika sudah, klik aja tadi poster. Di sini banyak sekali pilihannya, ada background atau template yang bisa kita pilih, bisa secara gratis ataupun yang berbayar. Nah, kita bisa pilih yang gratis karena kebetulan yang gratis banyak banget di sini. Kemudian kita juga bisa pilih elemen yang sekiranya kita butuhkan, dan tentunya hal yang juga penting kita perhatikan untuk melakukan desain poster ini adalah teknik pemilihan warna dan font. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, nanti saya akan dibantu oleh teman saya, Tata. Jadi waktu dan tempat saya serahkan ke Tata. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tata. Saya di sini akan melanjutkan bahasan yang sudah dibahas oleh Fabian tentang teori warna dan penggunaan font. Yang pertama, tentang teori warna. Apa itu teori warna? Teori warna adalah pedoman penentuan warna dalam desain agar pesan pada desain dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, teori warna itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah merek, selanjutnya untuk mengekspresikan pesan yang ingin disampaikan, dan yang ketiga untuk menaikkan penjualan. Selanjutnya dalam teknik warna kita juga harus tahu warna-warna apa yang ketika dipadu-padankan itu sangat cocok dan ketika dilihat oleh mata itu enak seperti itu. Nah, ini disebut dengan color harmony atau teknik keserasian warna dalam desain. Nah, di sebelah kiri ini disebut dengan lingkaran warna.
Jadi lingkaran warna ini kita gunakan sebagai pembantu penentuan warna melalui pola-pola yang nanti akan dibuat. Nah, kemudian pola-pola tadi itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pola komplement. Pola komplement ini merupakan warna-warna, kombinasi warna yang terbentuk dari warna yang berseberangan. Jadi kuning itu berseberangan dengan ungu, hijau dengan merah, orange dengan biru. Maka kombinasi warna-warna ini itu akan match atau akan nyambung seperti itu. Dan ketika dilihat oleh mata itu akan enak. Nah, warna komplement ini sifatnya menonjol. Jadi ketika dilihat oleh mata itu lebih interest seperti itu. Nah, tapi warna komplement ini tidak cocok digunakan untuk teks. Biasanya yang teks itu yang normal seperti warna netral, hitam, atau warna putih. Selanjutnya ada analogous. Analogous ini adalah warna yang dibentuk dari warna yang berdekatan satu sama lain dalam lingkaran warna. Kombinasinya menghasilkan nuansa yang harmonis dan lebih enak dipandang. Nah, kemudian pemilihan warna ini itu yang pertama kita harus menentukan warna yang lebih dominan. Misalkan di sini ada warna hijau yang lebih terang, lebih gelap maksud saya, lebih gelap. Kemudian pemilihan warna yang kedua ini hijau yang lebih terang atau lebih muda. Ini sebagai warna pendukungnya. Nah, warna ketiga ini digunakan sebagai warna aksen, seperti biru, yang mana ketiga warna ini akan menghasilkan warna yang lebih kalem dan lebih enak dipandang. Yang selanjutnya ada triadik. Triadik ini dibentuk dari pola segitiga sama sisi. Warna yang dibentuk ini menghasilkan nuansa yang lebih hidup. Namun perlu hati-hati dalam memadupadankan warna triadik ini karena warnanya cenderung lebih menonjol sehingga harus berhati-hati agar padupadan warnanya itu terlihat lebih harmonis. Selanjutnya ada split komplementer. Split komplementer ini menggunakan pola huruf Y seperti huruf Y di sini. Nah, kombinasi dari warna split komplementer ini menghasilkan warna yang indah dan cocok digunakan pada pemula. Jadi untuk pemula-pemula biasanya menggunakan padupadan warna split komplementer karena warnanya ini ada yang cenderung kayak kalem, namun ada yang lebih menonjol. Jadi lebih balance seperti itu. Selanjutnya ada tetradik atau rectangle. Ini pola persegi panjang. Nah, warna-warna ini sebenarnya adalah perpaduan antara dua warna komplementer. Komplementer tadi adalah warna-warna yang berseberangan. Kita lihat di sini ada warna merah yang berseberangan dengan hijau, kemudian orange yang berseberangan dengan biru. Nah, kombinasi warna ini karena sama-sama komplementer sehingga yang ditimbulkan itu adalah warna-warna yang menonjol satu sama lain. Nah, biasanya warna-warna seperti ini jika ingin dipadu-padankan itu lebih cocok untuk aksen, sedangkan background-nya lebih ke warna-warna netral. Selanjutnya ada persegi. Persegi ini juga hampir mirip seperti yang persegi panjang tadi, namun polanya dia lebih sama sisinya, tapi sama-sama gabungan dari dua komplementer, seperti itu. Nah, yang terakhir ada monokromatik. Monokromatik ini sebenarnya warna yang timbul dari gradasi warna utama yang dicampur putih atau hitam. Jadi gampangannya ini misalkan biru, dari biru muda ke biru tua. Sama-sama biru tapi warnanya berbeda. Itu yang disebut dengan monokromatik. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori penggunaan font.
Nah, bagaimana sih kita supaya tidak bingung dan orang itu membacanya tuh lebih nyaman menggunakan font tidak kan banyak biasanya yang menggunakan huruf tegak bersambung dan ketika membaca tuh pusing seperti itu. Nah, perlu kita ketahui ada 5 jenis font. Yang pertama ada serif. Serif ini cirinya dia memiliki tambahan garis kecil di setiap ujung hurufnya. Nah, biasanya serif ini digunakan dalam isi artikel, namun lebih terkesan formal, seperti di koran ataupun di berita. Jadi kesannya dia lebih formal. Bisa dilihat di sini, kalau serif itu ada ujungnya ada buletan di sini. Jadi ada ujung, seperti itu. Contohnya biasanya Times New Roman, seperti itu. Selanjutnya ada sans serif. Sans serif ini tidak memiliki garis kecil di setiap ujungnya, jadi gundul. Nah, biasanya digunakan dalam isi artikel berita sama seperti serif, namun dia kesannya lebih non-formal. Selanjutnya ada script. Script ini merupakan tulisan tegak bersambung dan umumnya digunakan dalam tulisan yang lebih singkat, bukan tulisan paragraf, seperti itu. Karena kalau biasanya digunakan dalam paragraf yang panjang, itu akan membuat pembaca jadi pusing. Selanjutnya ada slab serif, cirinya seperti tulisan mesin ketik, jadi tulisan jadul. Karena jadul, maka kesan yang diberikan dari font ini dia tuh lebih ke vintage atau zaman-zaman dulu. Biasanya kalau poster-poster yang temanya zaman dulu itu cocok menggunakan font tipe slab serif. Yang terakhir ada handwritten. Ini adalah font dengan ciri tulisan manusia. Jadi ada yang tegak bersambung ataupun tulisan biasa yang tulisannya mirip dengan tulisan manusia. Ini memberikan kesan yang kreatif dan unik. Nah, biasanya font-font ini digunakan pada isian namun di buku atau di poster. Di buku itu bisa di novel, seperti itu. Nah, font dalam desain itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada heading, ada judul, ada yang untuk judul, yang kemudian ada yang untuk body atau untuk isiannya dalam paragrafnya, maksud saya. Yang terakhir ada aksen. Aksen ini biasanya untuk perintilan-perintilan kecil seperti itu. Misalkan info kontak ataupun hal-hal yang tambahan lah, bukan inti. Kita bahas yang pertama, heading atau judul. Pemilihan judul yang tepat itu merupakan hal yang utama. Karena apa? Karena dari judul ini orang itu bisa menarik perhatian orang itu. Gitu. Nah, dalam menggunakan judul, fontnya itu lebih yang tebal dan ukurannya lebih besar, serta yang paling penting itu harus jelas. Ini yang paling penting, karena ini sebagai pintu utama supaya orang-orang itu tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya ada body atau isi teks. Nah, biasanya body ini lebih panjang karena seperti paragraf, maka fontnya juga harus lebih mudah dibaca. Nah, biasanya fontnya ini itu tidak terlalu aneh-aneh gitu ya. Bisa menggunakan yang serif ataupun sans serif seperti tadi. Nah, yang terakhir ada aksen. Aksen ini adalah font pelengkap, digunakan hanya seperlunya. Namun ketika memutuskan untuk digunakan, maka font ini harus bisa lebih menonjol seperti itu. Nah, biasanya untuk call center atau informasi tambahan untuk kontak, Instagram dan lain-lain. Font ini juga biasanya berjenis sans serif atau serif yang dicetak tebal. Nah, font untuk aksen merupakan sebuah opsi, jadi boleh ada atau boleh tidak. Seperti itu.
Nah, selanjutnya saya ingin langsung praktek bagaimana menggunakan bagaimana membuat poster dari teori warna dan juga teori font yang sudah saya sampaikan. Oke, langsung saja kita praktek menggunakan Canva. Nah, saya di sini akan promosi melalui media poster. Bagaimana caranya? Di sini ada kolom search atau kolom pencarian. Kita mencari menggunakan bahasa Inggris ya, karena kalau menggunakan bahasa Indonesia itu di Canva masih sangat terbatas. Tulis saja food poster, enter, maka akan tersedia banyak sekali poster yang bertemakan makanan. Nah, misalkan di sini saya ingin menggunakan poster ini. Kemudian poster ini kita modifikasi sesuai dengan apa yang kita ingin desain. Nah, di sini ada tombol upload, artinya kita bisa mengunggah foto yang ingin kita masukkan dalam desain ini. Nah, saya sudah ada satu foto tentang stik rumput laut. Cara mengunggahnya gampang. Jika sudah tersedia fotonya, kita tarik, kemudian di drop, di upload. Maka gambar otomatis akan terunggah. Lalu untuk memasukkan dalam poster sini, itu tinggal diklik saja gambarnya dan fotonya akan langsung masuk ke Canva. Lalu kita juga bisa, karena kita tidak membutuhkan gambar ini, maka di-delete saja. Apa-apa yang tidak dibutuhkan, itu di-delete saja juga tidak apa-apa. Nah, di sini sesuai dengan teori warna ya, karena di sini rumputnya itu cenderung hijau, maka saya ingin menambahkan aksen berwarna merah. Nah, ketika kita coba menggunakan warna merah di bagian background-nya, apakah cocok? Caranya itu kita klik background-nya, kemudian di sini ada kotak berwarna sesuai dengan warna background, diklik saja, dan tersedia berbagai warna. Nah, misalkan saya gunakan warna merah di sini. Nah, ketika digunakan warna merah, itu terlalu menonjol. Nah, saat mata melihatnya itu kayak sakit gitu ya, gak enak gitu, kurang nyaman saja. Nah, supaya lebih nyaman, saya gunakan warna netral saja untuk membuat mata lebih enak memandangnya. Nah, seperti ini. Nah, baru warna merah tadi saya aplikasikan di tulisannya. Kan di sini ditulis stik rumput laut. Ini kan terlalu besar. Ini saya ingin dikecilin warnanya. Tinggal di blok semua. Kemudian font size di sini atau ukuran fontnya disesuaikan. Misalkan saya buat 56. Kalau misalkan tidak pas 56 juga nggak apa-apa, ditarik aja di sini ketika ada tombol anak panah ke atas dan ke bawah, ditarik saja. Nah, disesuaikan. Selanjutnya, ini kan saya coba ganti warnanya.
ganti warnanya itu tinggal diklik tulisan, kemudian di sini ada A, diklik dan hasilnya akan tersedia berbagai warna ini ya, untuk memudahkan. Nah, karena font judulnya, saya memilih font yang lebih tebal ya judulnya. Jadi mata melihat tuh langsung cek gitu, tahu ini tentang apa gitu. Lebih menarik perhatian karena besar juga, tebal juga. Maka untuk party di sini, saya ingin menggunakan font yang handwritten atau font yang tegak bersambung. Misalkan di sini ada berbagai pilihan font, kita pilih yang tegak bersambung saja. Misalkan di sini saya sudah memilih ada Belabu. Kita tulis di sini misalkan khas Gunung Kidul. Begitu. Nah, biasanya kalau font itu kalau sudah yang sans serif ataupun font yang biasa kayak gini, itu padu padannya dia tuh sama yang Latin atau yang tegak bersambung. Itu biasanya lebih cocok daripada yang tidak bersambung semua. Tapi kalau padu padan yang sans serif, yang biasa dengan biasa itu juga sama-sama cocok. Namun perlu diperhatikan kalau udah tebal, font selanjutnya itu untuk aksen ataupun untuk isiannya kalau bisa yang lebih ramping seperti itu. Selanjutnya di sini saya tidak ingin membuang elemen yang sudah ada pada posternya. Nah, karena ini kan di belakang gambarnya ya, saya ingin membuat ini di atas gambarnya. Caranya tuh diklik position di sini, kemudian diklik forward. Nah, dia akan berada di atas gambar stik rumput lautnya. Nah, di sini saya ingin menuliskan misalkan promo 20%, misalkan seperti itu. Kemudian saya blok dan saya perbesar ukurannya. Nah, seperti ini. Lalu saya ingin menambahkan periode promonya itu dari kapan sampai kapan. Namun menggunakan font yang sama seperti font khas Gunung Kidul ini. Caranya kita tinggal di copy dan di paste saja, biar tidak dua kali kerjanya. Setelah ini diganti saja periode 1 sampai 3 Agustus misalkan. Saya ingin ganti warna supaya terlihat. Nah, seperti ini. Nah, warna merahnya ini saya ingin kan tadi saya ingin mengganti warna merah. Warna merahnya ini ketika saya menggunakan warna yang ada di sini, saya merasa kayak kurang cocok seperti itu. Nah, teman-teman kalau ingin menggunakan padu padan warna juga bisa. Saya kasih lihat ada website yang namanya colorhan.co. Nah, di sini tersedia berbagai palet warna ataupun gabungan warna. Jadi teman-teman tidak usah bingung memadu padankan warna karena sudah ada. Tapi karena kita sudah tahu teorinya tadi, hijau dan merah, maka kita fokus saja mencari warna merah yang sesuai. Nah, kebetulan karena saya sudah mencari warnanya, di sini saya ada kodenya, saya copy,
Kemudian saya paste. Pastenya tuh tinggal diklik tambah di sini. Nah, di sini akan ada tulisan berupa kode warna karena tadi sudah di-copy kemudian dipaste. Nah, warna merah seperti ini. Nah, promo tuh kan biasanya yang untuk menarik perhatian ya. Dan warna merah itu kebanyakan juga untuk menarik perhatian karena warnanya lebih menonjol. Tarik ke bawah. Nah, selanjutnya di sini saya ingin kalau biasanya kan orang-orang pengen tahu ya ini tuh ada nggak ya sosial medianya supaya kita bisa cari tahu atau mungkin pesan secara online gitu. Kan di sini sosial medianya Rumput Laut Jogja, misalkan seperti itu. Warnanya saya buat merah. Nah, saya kan rasa ini kayak plain gitu ya, kayak datar banget gitu. Orang tuh juga ngerasa kayak gak terlalu tertarik nih, karena kayak kurang aksen, kurang sesuatu seperti itu. Nah, teman-teman di sini ada elements. Elements ini adalah berbagai aksen tambahan untuk membuat desain itu lebih menarik seperti itu. Nah, di sini ada berbagai macam aksennya tuh dari elemen berupa misalkan teman-teman butuh logo Instagram ataupun logo-logo yang lain ataupun bentuk-bentuk seperti kotak, segitiga ataupun lingkaran, anak panah, itu macam-macam ada di sini. Di sini ada kolom pencarian, kita klik saja. Saya butuh liquid atau liquid itu kayak bentuk-bentuk tetesan cairan seperti itu. Nah, di sini liquid, saya ingin ini tuh lebih biar membuat background-nya tidak terlalu datar. Nah, warna saya ingin ganti jadi warna kuning. Saya sudah menyiapkan warnanya. Saya paste di sini. Kemudian supaya ini berada di belakangnya gambar-gambar setelah tulisan, posisinya saya ubah ke backward. Nah, seperti ini. Tinggal disesuaikan saja. Gitu. Nah, saya juga ingin menambahkan misalkan logo Instagram. Oh ya, di sini teman-teman, misalkan kan di sini ada yang pro, ada yang free ya. Jadi yang pro ini itu untuk berbayar. Nah, ketika tetap ingin menggunakan pro, maka saat mendownload desainnya ini itu tidak bisa. Jadi ini hanya tersedia untuk yang premium atau yang pro. Warnanya saya ubah jadi merah. Nah, karena ini saya kesulitan ya untuk melihat, dan di sini ada tombol zoom atau untuk memperbesar. Jadi diperbesar aja sesuai kebutuhan. Saya buat rata pinggir. Ukurannya misalkan saya perbesar. Nah,
menjadi. Nah, dengan penambahan aksen kuning di sini itu membuat warnanya juga lebih menonjol dan juga menarik perhatian konsumen seperti itu. Nah, langkah terakhir ini adalah mendownload si posternya ini. Caranya bagaimana? Caranya di sini ada anak panah ke bawah, diklik saja. Kemudian ada file type di sini. Ini pilihan format untuk mendownload. Ada yang foto dengan format PNG, JPG, ada dengan format PDF atau SVG dan lain sebagainya. Kalau saya ingin pakai PNG saja, lalu diklik download. Nah, maka gambarnya akan otomatis terdownload dan bisa langsung diunggah di sosial media. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, Sobat Tanjung Sari, yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat diterima dan menjadi manfaat buat teman-teman sekalian. Mungkin Fabian ada tambahan? Sudah Tata, terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif sekali. Semoga apa yang sudah disampaikan Tata bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan oleh teman-teman di Karang Taruna di Tanjung Sari, di Kemandang, maupun Bapak Ibu pelaku UMKM, sehingga bisa membantu untuk mempromosikan produk-produk UMKM secara lebih kreatif dan inovatif melalui aplikasi Canva ini dengan teknik-teknik yang sudah sempat dijelaskan oleh Tata tadi. Jadi salam sehat semuanya, terima kasih. Terima kasih. Udah.